Pemirsa, launching gerakan pangan murah GPM di Balai Desa Bulus, Kecamatan Bandung dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Badan Pangan Nasional, dan penyelenggaraan program ini dilakukan secara serentak nasional tahun 2023, diikuti secara virtual melalui video conference. Disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional dalam sambutannya, GPM ini sebagai cara pemerintah yang berkolaborasi dengan produsen hingga pedagang untuk menjaga stabilisasi harga pangan. Pihaknya juga memastikan kegiatan itu tidak akan mengganggu harga pangan di kelas produsen hingga pedagang. Berdasarkan data yang masuk sampai 24 Juni lalu, pelaksanaan GPM serentak pada 26 Juni ini dilaksanakan di 333 titik lokasi yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten atau kota. GPM serentak pada hari ini dilaksanakan bersama-sama, kompak dan serempak di 342 titik di 301 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saya sangat mengapresiasi gelora dan semangat yang luar biasa dari seluruh kabupaten kota yang turut berpartisipasi dalam acara hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Jaya Suprana telah berkenan hari ini kita torehkan sejarah dengan pemecahan rekor muri GPM terbanyak sedunia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pihak untuk terus berkolaborasi untuk pengendalian harga dan inflasi pangan nasional. Semoga acara hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dalam pengendalian inflasi, baik secara nasional maupun di masing-masing wilayah. Saya ingin sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional hari ini terus mengkampanyekan yang pertama, makan enak, makan sehat, makan B2SA. Jadi teman-teman semua bisa melihat Pak Menteri, kami laporkan bahwa kita mengkampen bahwa satu piring, isi piringku sebaiknya sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk, seperenam buah-buahan. Dan ini kita kampen seluruh Indonesia bersama gubernur dan bupati-bupati se-Indonesia. Berikutnya lagi, kita juga mengkampen stop boros pangan. Food loss and waste kita saat ini sekitar 30%, sehingga apabila ini di-reduce, ini akan sangat membantu pangan nasional. Launching GPM ini menjadi aksi nyata peran semua dalam menjaga inflasi pangan, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan, mulai dari petani dan peternak. Inilah saya kira kunci kita akan sukses karena kolaborasi. Baru di Indonesia, Bank Indonesia ngurusi cabai, Pak. Bank Indonesia. Menteri Keuangan ngurusi bawang. Baru ada di sini, Pak. Jadi luar biasa. Jadi saya pertama ini ucapkan terima kasih sekali lagi. Yang berikutnya sekali lagi saya terima kasih kepada Bappenas karena diharapkan Bappenas ini sebetulnya sangat strategis. Pemerintah bisa mengatur, mengendalikan stok pangan, Pak. Tidak hanya beras oleh Bulog, tetapi pangan. Kenapa hari-hari ini misalnya ayam mahal, telur mahal? Karena ayam bertelur hari ini jualnya besok, Pak. Kita nggak punya stok. Ayam hari ini dipotong, jualnya hari ini, Pak. Maka kalau kurang ya harga naik. Kalau permintaan banyak harga naik. Kalau permintaannya kurang harganya turun. Karena kita tidak punya cadangan pangan. Lahirnya Bappenas sebetulnya untuk mengendalikan, pemerintah untuk mengendalikan pangan itu. Oleh karena itu kita doakan, kita dukung agar Bappenas sukses. Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri dalam keterangannya berharap dengan adanya sinergitas dan kerjasama yang terjalin dengan baik antara lembaga dan stakeholder terkait, target inflasi sebesar 3% bisa tercapai.
Dan di sini pentingnya pangan. Pak Presiden menyampaikan spesifik, khususnya bahan pangan pokok. Kenapa? Karena rakyat kita, terutama middle low, yang terutama di low, yang less fortunate, grassroots, itu nggak banyak mau berbicara yang aneh-aneh, apalagi bicara-bicara politik dan lain-lain. Tapi lebih banyak masalah perut, itu yang paling utama. Dan berbagai gejolak stabilitas keamanan Indonesia, politik keamanan Indonesia, itu akan sangat rawan kalau bicara sudah mengenai masalah bahan pokok, karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Terima kasih banyak kepada Badan Pangan Nasional, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah bekerja keras sehingga kita bisa kompak, pusat dan daerah bisa mengendalikan, sehingga dari 5,9 di September kita mencapai hari ini year on year 4%, dan kita berharap dengan kerjasama terus seperti ini kita akan bisa mengendalikan target kita ke angka 3%. 3, 2, 1, silakan Bapak Ibu dialirkan berasnya, terus menerus dialirkan, ini adalah data. Seperti inilah puncak launching GPM secara nasional tahun 2023 yang dipusatkan di Hotel Borobudur, Jakarta, yang diikuti oleh pemerintah dan kementerian terkait, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Deputi Kemenko Perekonomian Bappenas, Badan Pangan Nasional, Bulog, BUMN, serta dihadiri oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Telah diluncurkan. Gerakan ini berhasil memecahkan rekor Museum Dunia Indonesia atau rekor MURI untuk kategori rekor gerakan pangan murah serentak di lokasi kabupaten atau kota terbanyak. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah wujud sinergi. Piagam ini dianugerahkan kepada Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Pemecahan rekor MURI ini bentuk komitmen pemerintah untuk menjadikan pemenuhan pangan masyarakat yang terjangkau sebagai prioritas. Hal ini juga untuk menggelorakan semangat gerakan pangan murah kepada seluruh stakeholder pangan, terutama pemerintah daerah, agar semakin giat dan masif melaksanakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan saja target untuk bisa menjadikan masyarakat sejahtera ini bisa terwujud dengan harga pangan yang terjangkau, karena petani sejahtera, pedagang untung, konsumen tersenyum, pangan kuat, Indonesia berdaulat.